warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Salam dari Kisah Tanah Melayu. Hari ini kami sedang berada di Sungai Puak, Kuala Sungai Puak, yang bertepat di Kelurahan Teluk Mamur, Kecamatan Medangkampai, Kota Dumai. Di mana menurut cerita masyarakat setempat, Sungai Puak ini dahulunya sering didatangi oleh orang untuk bertapo. Yang konon menurut cerita masyarakat setempat untuk mencari sebuah ilmu kesaktian. Nah, kami dari Kisah Tanah Melayu mencoba untuk menggali sejarah apa yang sebenarnya ada di Sungai Puak ini, dan hal itu semua masih menjadi misteri bagi kami, dan kami hari ini mencoba untuk menguak misteri itu, sejarah itu, apakah ada nilai historisnya. Baiklah, hari ini kami sudah bersama tim. Nah, itu Abang Sam, Abang Yoga, Abang Ican, dan ini Panglima kita. Alhamdulillah kita sudah berkumpul dan kita akan langsung menuju lokasi kawan-kawan semuanya. Hari ini kita sedang berada di jembatannya. Nah, dan itu Kuala Sungai Puaknya, dan kita akan langsung menuju lokasi. Ikuti kami terus kawan-kawan semuanya. Salam dari Kisah Tanah Melayu. Menurut pandangan Pak Limo secara kebatinan, apa yang Pak Limo pandang, penunggu apa yang berada di sini? Kalau di sini dia rasul. Ini namanya pintu air. Pintu air itu apa? Soalnya walau perjalanan orang kalau tembus ke alam gaib. Jadi kalau manusia seorang putri dari bangsa Cina. Jadi sini memang dulu pernah terjadi garam dulu. Salah tahun 1963 pernah terjadi garam dulu di sini. Itu orangnya menyeberang ke seberang lah, ada acara. Dalam pandangan paling itu memang kalau pandang saya itu bahkan di Allah SWT, tapi di situ ada sebenarnya pintu gerbang telah masuk ke alam pintu gerbang itu. Jadi Pak Limo, kalau dalam histori sejarah, boleh ya? boleh. Oke. Jadi situ merah. Ya. Kalau boleh mau pandang, sentralnya itu di daerah situ. Tempat cewek, pohon-pohonnya udah besar, masuk di situ. Pohon besar di situ. Di sini sebelahnya ada makam kita untuk dari. Pegang aja lagi. Jadi tempat ini ya, bentuknya sepi tapi sangat indah. Dan kalau pandang paling di sini ada makam dahulu depan. Jadi Pak Limo, yang paling mau tadi lihat di sebelah mana tadi ada pusat. Di sini. Ini jalan dia nih, jalan dia mulai dari jambatan itu ke
Jadi pemirsa semuanya, menurut Panglima kita, jadi ada sosok perempuan yang sering melintasi jembatan ini, sosok perempuan. Dan kuala ini juga dipergunakan oleh bangsa dari bangsa Bunian ya Pak Imam? Bangsa Bunian yang menggunakan kuala ini untuk alat mereka juga. Iya, seperti pasar-pasar. Orang tuh ada pasar kampung, orang tuh ada pasar jual beli seperti kita juga. Cuma kemungkinan hanya orang-orang tertentu lah. Dulu memang banyak itu dulu Jepangnya waktu masih zaman tahun 1993 itu hutan besar di sini. Jalan setapak nih, masuk ke dalam sampai ujung. Sampai ke Pelebongpo dulu tidak ada, yang ada dulu Puak. Setelah dibentukkan Pemulung, maka dipecah di Pemulung, maka ada lagi Terus Panglima, jadi Panglima menyampaikan bahwa di sini dahulu ini banyak makam, gimana? Iya, makam. Jadi ini makam-makam semua berarti ya? Ini jadi makam pas di depan lagi, pas di depan makam ini sini banyak rumah-rumah, makanya di situ banyak kapal-kapal gitu dari yang luar, masuk kapal-kapal zaman dahulu, balang-balang Datuk Semarang dan Bentan. Dulu ada namanya Datuk Panglima Kata, Datuk Sipoyan, semua memang dari sini sebelum terjadi hal ini. Jadi Panglima, tadi kan kita mencoba untuk menggali sejarah bagaimana ada orang yang datang sini kan untuk bermeditasi tuh, yang di pikiran mereka bahwa di sini tempatnya pasti keramat sehingga didatangi orang untuk meditasi mencari ilmu kesaktian. Nah, apakah ada makhluk dari alam gaib yang menjadi faktor utama atau menjadi figur yang sangat kuat di daerah sini yang merupakan jin yang disembah sama orang? Kalau pandang Panglima, memang apa yang disampaikan Alinda itu betul. Dahulunya orang-orang ini untuk ilmu kebal. Jadi bertapolah jatuhnya. Kalau bahasa kita bertapo. Jadi orang sampai semedi di sini dulu, bukan di daerah sini ada kayu pohon besar dulu depan ini. Orang depan pandang. Yang ini berarti baru di sini. Di sini depannya ada pohon besar. Di situ orang di situ ada makam-makam paling dikatakan keramat lah dahulunya. Cuma orang-orang tersesat dan yang tidak tahu atau orang tersesat lupa atau makam. Jadi seperti sekarang ini mungkin Allah berkehendak lain jadi seperti inilah. Tapi paling yakin bahwa beliau itu masih ada di sini. Makam tersebut masih ada. Tapi kalau yang Anda bilang tadi sosok-sosok yang itu seperti banyak sini. Cuma hanya kalau sekarang zaman sekarang tidak begitu yakin kan. Tapi kalau Panglima dengan seperti pandangan Panglima bahwa di sini sangat kuat dan kental masalah misteri di kecamatan Puak nih, dikatakan Puak sini. Jadi untuk sosok tersebut bisa tidak Panglima gambarkan sedikit apa sosok yang menjadi ketua di daerah sini sehingga didatangi oleh banyak orang untuk di sini udah ada dekat sini. Tapi sosok seperti orang besar tinggi, tidak pakai baju, lengkap. Kalau tengok pandangan Panglima hampir kilometer 4 km itu besar. Jadi dia macam ini, betaring yang diambil. Nah ini jadi sedang mendekat nih, paling mendekat kita posisi sekarang. Di mana? Bisa sekitar sini deh. Di apa? Dan ini dia pun mulai merasa resah, kalau bahasa kita resah. Kita menceritakan hal ini kepada dia. Tapi mudah-mudahan insyaallah kita minta maaf kepada Allah. Jadi disitulah tanda-tandanya bahwasanya orang dahulu ilmu kebal dan segala-gala ilmu. Karena dulu kan kental dengan ilmu kesaktian. Mungkin dulu zaman dulu untuk menghapuskan penjajahan anu ataupun yang lain. Gitu. Baik, Pak Ibu. Jadi ini dan satu lagi, ini di sini kita udah ramai nih, sosok-sosok campur-campur, ada yang kecil-kecil orangnya, ada yang besar, tapi yang ini tua, yang besar nih. Ini yang mungkin pernah sering diganggu orang-orang sekitar sini dahulu ya. Mungkin sampai sekarang mungkin jadi gitu.
ada cerita bahwasanya kemarin pernah lewat sini maghrib, ada dengar orang menangis. Ini yang banyak teman tadi kita ini hanya berpasrah kepada Allah SWT. Kita mohon kepada Allah Taala, insyaallah tidak akan ya. Oke, cukup. Baiklah pemirsa semuanya, sedikit disampaikan kepada Pak Limo kita bahwa sekarang sudah ramai dari bangsa gaib yang saat ini mengelilingi kita, dan kita memang tidak dapat untuk melihat itu penyampaian dari Pak Limo kita. Ada sosok tinggi besar, ada yang kecil-kecil, ada perempuan berbagai. Dan pertanyaan kita tadi mengenai tentang tempat yang jadi tempat orang-orang untuk bermeditasi. Sebenarnya tempat itu sudah tergerus sama udah masuk ke laut. Nah, ini abrasi, udah kemakan sama abrasi. Itu mungkin paling mau ya. Satu lagi, kalau bisa daerah kampung kita nih, kampung Papua ya, jagolah adab. Jadi ada juga nih seperti orang tua berpesan barusan. Masa beliau menyampaikan kita ini udah jauh tata adab bicara. Karena ketika itu udah jauh, jadi banyak yang dikuasai oleh orang luar. Masa tujuan beliau ini kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa serakah? Beliau bukan bukan saya, tapi pandangan Pak Limo bahwa beliau menyampaikan seperti itu. Ini sebenarnya tengok nasi budin ini. Karena beliau ini datang ini tepi takutan. Baiklah kawan-kawan semuanya, mungkin sesi ini kita cukup sampai di sini paling mulai. Bagi kawan-kawan dari kisah tanah Melayu ingin menanyakan tentang sejarah di daerah ini, boleh komen di komentar. Nanti insya Allah nanti bakal dijawab langsung oleh Panglima kita. Boleh paling mulai? Insya Allah. Karena mungkin keterbatasan waktu kita dan keterbatasan energi mungkin paling mulai. Energi ini udah berhenti. Oke, keterbatasan energi mungkin saya tidak paham, paling paham. Dan insya Allah nanti apapun pertanyaan kawan-kawan silakan tulis di komentar mengenai tanda kutip ya, mengenai tentang sejarah di Sungai Puak ini. Insya Allah nanti bakal dijawab oleh Panglima kita, Panglima Alam Salatin. Itu dia. Cuma satu lagi pesan beliau menyampaikan, ini pesan beliau ya. Awalnya kita tolonglah adapun makam-makam yang terlama yang ada di sini, tolong dilestarikan lagi, tolong dibetul lah. Karena itu salah satu bukti peninggalan nenek moyang kita. Ini bukan paling menyampaikan, orang tua ini menyampaikan, minta tolong dia, karena mungkin Panglima bisa berinteraksi sama beliau menyampaikan saya secara zahirnya. Dia aku sampaikan insyaallah yang kami laksanakan secara batas kemampuan kami lah. Yang lebih itu mungkin terpulanglah kepada orang di sini. Itu aja lah adinda. Jadi kalau memang ada lagi sampaikan ke saya, insyaallah saya sampaikan lagi lah. Maksudnya tolong diperhatikan lah. Oke. Baik kawan-kawan yang bisa, mungkin paling mohon itu bisa sampaikan, kita sudah terlalu malam, sudah tergabung ini ya, nanti takutnya efek samping pula. Jadi kita namanya kita hantarkan dulu, kita film dulu Al-Fatihah ini namanya. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dzurriyyati wa sahbihi. Al-Fatihah. Kalian awas ya. Baiklah pemirsa semuanya, masuk.
baiklah pemirsa semuanya, untuk sesi kali ini kita cukup sampai di sini. Untuk menutup, sedikit saya rangkum apa yang menjadi kesimpulan dari penelusuran kita hari ini mengenai tentang pembuka sejarah di Sungai Pua ini. Yang pertama yang kita cari bagaimana apakah benar adanya orang datang ke sini untuk bermeditasi, untuk mencari ilmu kesaktian, ilmu mandraguna dahulunya. Ternyata memang betul ada. Dahulunya ada orang yang datang ke sini untuk mencari kesaktian, dan apakah ada jin yang menjadi sentral, menjadi ketua yang disembah oleh orang yang bermeditasi untuk mencari ilmu kesaktian. Dan tadi sudah digambarkan oleh Pak Limo, ada jin yang besar, tinggi sekitar 2 meter, tingginya 2 meter, yang dijelaskan sama Pak Limo. Ada juga tadi mendekat dan memang sudah ada. Dan untuk di daerah ini dahulunya itu menjadi tempat pelayaran orang-orang dahulu, karena ini memang sungai lama, dan ini menjadi tempat untuk barang-barang masuk dari Malaysia. Dan di sini juga tempat makam tua, dan makam tua tersebut sudah masuk ke sungai dan masuk ke pantai. Dan beberapa dari makam itu sudah ada yang dipindahkan ke depan, dan itu sudah ada di channel kita tentang makam ratib. Jadi boleh kawan-kawan lihat. Untuk seterusnya, jika dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya tentang sejarah dari Sungai Pua ini, boleh kawan-kawan komentar di kolom komentar, dan insya Allah nanti bakal dijawab langsung oleh panglima kita, Panglima Alam Sungai. Demikianlah dari kami. Jika ada tersalah ucap, tersalah sikap, tersalah adab dari kami yang mungkin tidak berkenan bagi kawan-kawan semuanya, mungkin ada kata-kata yang tidak bisa dimengerti, itu kekurangan dari saya sebagai pembawa acara, karena saya memang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan sebagai manusia. Saya tutup. Sekian dari kami. Salam dari Kesatuan Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.